Hello! Ih, foto-foto kemarin ya? Ada yang baru nggak dari gue? Apa? Baju ya? Belanja mulu. Kan biasa, gue kalau lagi ada good deal, borong. Kemarin gue ke PIM 2, kan deket banget sama rumah. Ya lu kan Gue doyannya. ajak nggak pernah bisa. Gue belanjanya online say, Instagram, e-com. Bener juga. Kan rumah lu di Pondok Indah, kalau gue kan agak di selatan sana. Kan yang gitu. Selatan hits. Tapi emang benar sih, gue kalau kita lagi traveling kan biasanya gue last minute online. Tapi nggak apa-apa, nih gue senang yang di PIM 2 gue bisa nyobain. Iya bener sih. Tapi Ya. ini yang bagus ya kualitasnya. Nyaman ya. Ini kayaknya mau gue pakai ke Bali deh. Bawa. Iya kan ini enak kan, gue mau pakai ke Bali. Ini namanya Garden Party Collection, cocok lah mau ke Ubud, gitu-gitu, healing gue. Tapi emang gue juga sering sih borong Mississippi Lady. Apalagi kalau lagi keluarin model-model baru, udah pasti gue ini kan baru cek karena gue nggak mau kehabisan karena modelnya kan selalu up to date. Udah gitu stylish juga, udah gitu beda-beda. Nah kayak tadi gue bilang kalau gue belanjanya Instagram, e-com, karena gue memang harus gercep. Takut sold out. Kan gara-gara ente yang pakai sold out juga. Amin. Cepet sold out. Ya makanya. Ini bintang tamunya siapa? Ada deh. Siapa? Ada, udah gue gak mau kasih tau. Udah cepetan yuk. Udah cepetan ikut aja. Ayo. Hello, welcome back again to TS Talks. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang hari ini gue nggak tahu bintang tamunya siapa. Soalnya Nggak tahu kan? Gue Nggak ada yang bocorin kan? Nggak ada, soalnya gue bilang siapa nih bintang tamunya, kok nggak ada yang ngomong, diem baik. Gue nggak di. Gue tuh mau surprise lo. Kan tadi kalau urusan baju gue gercep, ya kan? Ya, lo ini udah gue juga belanja, gercep lo nih. Gue harus langsung beliin gue. Gercep ambil bintang tamunya yang Oh, ini. gitu. Ya gue udah bilang, pokoknya nggak usah kasih tau Luna, this is a big surprise. Gue panggil aja kali ya. Ariel. Ariel Tatum. Ariel Tatum. Ini Ariel. Halo Ariel. Duduk. Welcome. Oh, jadi mau Gue introduction yang menjebak ya. Iya. Menjebak, tapi ternyata Ariel. Beda, ini Ariel Tatum. Yang ini lebih cantik jauh. Ya iyalah tuh laki. Hello. Gila cakep banget. Ya ampun, terima kasih. Aduh lama banget nggak ketemu Ariel. Lama banget kita nggak ketemu. Terus ini ya, banyak nggak sih orang yang salah manggil Ariel? Ariel kan? Iya, harusnya kan Ariel kan? Iya, lumayan banyak sih. Manggilnya Ariel gitu. Kadang kesel jadi kalau orang ngomong Ariel. Ariel. Oh. Kamu gara-gara Little Mermaid nggak dinamain? Iya dulu? dong. Bener ya? Bener kan? Ariel. Ya udah boleh Ariel. Nah ini kemarin Ariel nih lagi bikin gempar Instagram. Apa sih? Mungkin sebenarnya sempat kejadian di beberapa tahun yang lalu ya. Kamu sempat ngepost ada yang Oh. gitu. Terus sempat kayak Kaget banget, takut kirain heboh gempar apa gitu. Gue nggak tahu. Enggak sebentar itu. Udah sering gempar yang mana lagi nih? Biasanya gue gitu. Enggak maksudnya kan beberapa tahun yang lalu sempat kayak ada Betul. one picture yang ke-post dan bikin netizen tuh kayak ternyata sekarang ada lagi. Ini ada apa? Kayak netizen tuh maksudnya cici-cici tuh ngomel apa ngejek? Bukan, kayak komen. Komen. Kan suka komen tuh. Ya nggak ada apa-apa ya. Kenapa aku posting foto ngerokok kan? Iya. Ya Nggak ada udah. apa-apa ya. Nggak gitu ada aja. apa-apa. Santai aja kan. Pengen tahu aja dalam rangka apa. Dalam rangka memang lagi foto sama Nicolin. Ya Nicolin. Patricia Malina yang luar biasa. Terus memang habis itu kayak lagi iseng aja. cigarette break. Terus Oh. kayak karena tempatnya kayak Seru gitu. Dan fotonya bagus keren. gitu akhirnya difoto dan jadi keren. Oh, Terus jadi ngepost. sebenarnya nggak ada apa-apa guys, nggak usah heboh. Ada apa fotonya sih keren. maksudnya tuh kayak gimana? Ya maksudnya kan apa ini? Karena caption kamu juga mengundang kan sebenarnya. Caption aku itu kan Kelainan berhenti merokok. lucu gak sih? Lucu gak sih maksudnya? Lucu. Iya. Jadi Aku pasti berharap harap aku kayak lucu gitu. kayak hal lucu gitu. Stop smoking Soalnya aku campaign. addicted to smoke gitu. Jadi kayak yuk bisa Tapi yuk keren sih, layanan fotonya dari keren. rokok Bagus, ya. bagus, Gitu-gitu. Tapi emang kamu kan ini ya, maksudnya I like your postings. It's very Thank you. artistic. You look gorgeous and it's all different angles. Dan selalu pasti kalau upload foto pasti orang komen it's talk of the town in a lot of positive way ya. Iya. Komen
Atau tapi juga ada pasti ada aja lah pasti komen negatif. Atau lebih banyak positif kamu biasanya? Sejujurnya aku nggak baca komen. Oh ini pertanyaan aku, kamu bacain nggak komennya? Kadang kayak top comments-nya itu kan kayak ada beberapa temen aku Teman-teman. atau yang aku kenal. Jadi aku kayak suka bacain top comments gitu. Jadi tapi kalau Kalau udah bawah, kamu nggak bacain? Terus aku nggak baca sih sejujurnya. Tapi pernah nggak ada kayak lagi iseng-iseng tiba-tiba satu Sering lah dulu tuh sering banget. Aku nggak tahu kenapa waktu aku. Oh jadi aku pernah. Ya pokoknya aku pernah punya banyak banget haters lah sampai kayak ada death threats dan lain-lain. Wow. Terus kayak orang-orang tuh sempat nanyain aku kayak kamu nggak stres apa? Terus sempat kayak ada disambung-sambungin Ariel tuh sekarang BPD gara-gara dibully ya? Bagaimana? Enggak guys, nggak ada sambungannya pertama. Alhamdulillah buat Ya tapi gue. memang nggak ada. Cuma Tapi nggak harus dibully juga kan. It's Betul. just getting bisa worse juga betul. kan. Aku waktu itu sempat matiin kolom komentar di Instagram aku dan orang-orang kayak geger bilang kayak Ariel nggak kuat dibully netizen ya. Enggak sih, aku lebih waktu itu niatku karena gini, aku ngerasa kalau misalnya ada A ngomong apa gitu, nanti si B ngeliat jadi kayak iya juga ya, jadi ikutan nimbrung. Iya, Terus jadi ikutan daripada nimbrung. memberikan sarana. Betul, memberikan sarana dan orang jadi dosa rame-rame, mendingin gue matiin semua gitu. Kan hak orang yang mau matiin Kan ya. Instagram Terus dia. udah dimatiin tetap di komen. Iya. Kesel banget. Aku tahu juga kamu punya hobi ngelukis. Betul ya, aku suka lukis juga. Udah berapa lukisan? Gak tahu lah. Pameran nggak pengen? Pengen sih, tapi nggak tahu ya. Aku tuh penyakitnya adalah aku ngelukis sesuatu, terus aku ngerasa belum selesai. Pas selesai aku benci itu lukisan. Kayak ulang abis itu lagi. aku ulang lagi, aku tumpuk yang lain atau kayak aku buang. Kayak Kamu punya kayak workshop di rumah gitu ada? ada. Aku dulu punya kayak satu corner untuk aku ngelukis, tapi sejak aku punya 5 kucing dan semua barang aku dijatuhkan, jadi bisa dibilang studio lukis aku adalah yang bisa dirombak, dibangun. Lukisannya tipe apa biasanya kamu sukanya? Aku biasanya scenery, cuma lagi mencoba untuk melukis artistik biar bisa lebih jujur sama diri sendiri. Ini ya isi hati ya. Betul. Apa yang terakhir kamu lukis? Yang terakhir aku lukis adalah pemandangan dari luar balkon kamar aku deh kayaknya. Oh. Kalau pemandangannya itu aja dong gambarnya. Baru sekali kebetulan. Ya kan? Harus Boleh. pindah rumah, harus pindah-pindah gitu ya. Ariel nih bisa dibilang jiwa seninya lumayan tinggi ya. Iya. Bisa nyanyi, ngelukis, masak tuh juga seni loh. Apalagi apa ya, mengupgrade masakan yang udah enak itu juga seni. Terus acting juga. Darah seni kamu menurut kamu dapat dari mana? Dari kedua belah pihak mama papaku sih kayaknya memang. Mereka memang seniman. Nenekku dulu aktris, kakekku dari kedua belah pihak musisi. Jadi memang dari kecil aku surrounded by music sih mostly. Aku piano klasik dari kelas 2 SD. Terus wow. papaku ajarin aku drum karena dia drummer juga. Oh ya, papaku juga gimana sih? Aku lupa papaku saya. Papaku juga drummer, terus Jadi selalu gitar. mendengarkan. Jadi memang kayak mendengarkan selalu musik surrounded by Keluarga growing seniman up. semua ya. Oh wow. Nah kalau kamu mau healing biasanya kemana sih? Apa yang selain di rumah ya? Ada nggak kamu hobi traveling? lumayan sih, aku sering banget mandir Ubud. Oh, kamu Karena suka somehow juga? Ubud tuh energinya beda banget sama tempat-tempat lain. Cuma aku lagi belajar kalau misalnya healing yang beneran ya, bukan Iya, healing healing anak ala-ala jaksel sekarang. Ya cuma liburan ke hotel bilang healing, nggak gitu ya guys. Healing itu intimate yourself. Lagi campaign Film kayaknya, itu kayak lagi seru ya. campaign. Lagi staycation campaign. Lagi healing. Ya pokoknya dari dulu aku coba untuk punya waktu sendiri sama diri aku untuk ngobrol sama hati dan pikiran dan badan sendiri tuh biasanya cari ke tempat yang jauh-jauh, yang sepi-sepi untuk sendiri. Cuma akhir-akhir ini aku lagi mencoba untuk mencari ketenangan di tengah keramaian gitu. Jadi aku nggak mau kayak selalu harus lari ke satu tempat untuk ngerasa aku tenang gitu. Jadi aku lagi melatih diri aku untuk coba aja tenangin diri kalau misalnya emang lagi hektik kerjaan atau memang lagi emotionally Draining. nggak tenang atau lagi drain gitu ya, coba cari ketenangan di situ gitu. Karena mudah banget nggak sih untuk tenang di tempat tenang. Iya. That's a good Challenge-nya trick ya. How do you do it? Mungkin ini tips juga nih. Karena kan di tempat rame bisa tenang. Untuk orang introvert itu Oke. nggak gampang. Betul, banyak sih yang aku coba. Aku kan meditasi udah dari tahun Baru aku mau nanya. 2016. Meditasi. Yoga, terus breathworks. Jadi yang bisa aku lakuin ketika rame orang ya paling breathing exercise. Iya.
Simple yang paling breathwork, simple ya. betul. Meditasi guided deh kalau misalnya emang nggak bisa fokus dan nggak tahu mau fokusin kemana, at least ada guided meditation, opsinya banyak banget di YouTube, banyak Kayak aplikasi-aplikasi. Betul. Itu sih yang paling Sebenarnya sih yang paling simple adalah nafas ya. betul. Orang ngerasa Don't nafas, forget. ngapain Nafas. sih Kan tiap hari ada nafas. Betul. Nafas tuh to be present aja kan. Betul. Napas itu kan hal yang kita lakukan secara subconscious ya, atau alam bawah sadar kita. Kita nggak disuruh untuk napas baru napas, enggak. Itu namanya alam bawah sadar. Cuma breathwork itu dimana kita memang punya intensi yang fokus dan utuh untuk napas dengan cara-cara tertentu. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah tahu apa itu breathwork, kalian boleh mulai cari-cari di Google. Banyak banget video-video juga di YouTube yang bisa kalian cek beberapa tipe breathwork. Cuma favorit aku yang paling simple dan paling mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun itu adalah 478. Kalian bisa cek 478 breathing. Itu ngitung ya. Cara itu ngitung. Inhale 4 detik, Iya, tahan 7 detik, exhale 8 detik. Kita ulangin terus, tapi nggak boleh sambil nyetir ya guys. Bahaya. bener-bener. Takutnya terlalu Karena relax merem ya. Nanti terlalu relax bener gitu. Karena itu bener-bener on the state, itu lo akan nyampe di state of relaxation yang membahayakan kalau misalnya lo Iya, sambil iya. driving Iya, atau iya. apa Ya kayak kita habis olahraga, pasti kan kita napas. Kayak kita stretching, itu kan kita napas. Itu Ya kan langsung heart rate-nya lagi cepet, jadi kan to calm down harus gitu. Iya, harus nafas. Tapi bener sih, masalah breathing work paling enak belajar di Ubud ya. Karena di Ubud tuh sangat banyak banget yang ngajarin hal-hal kayak gini, tempat-tempatnya udah perfect banget. Betul. Nah, mungkin mau nge-touch sedikit, kamu kalau ke Ubud, ke Bali, beda nggak style kamu antara Jakarta dan Bali? Style fashion? Iya. Iya. Karena di Bali orang-orang nggak terlalu peduli nggak sih kalau Iya, misalnya iya. lo agak Sendal. terbuka, nggak kayak beda pakai celana pendek gitu, pakai tank pakai top kalau itu apa? Barong. iya betul. Pakai barong ya? Bukan barong. Enggak kaos barong yang super tipis dan kayak lomba-lomba gitu, terus Apa pakai sendal ya, celana pendek? Yang kayak gini-gini kan, linen-linen gitu yang kan. linen sih. Heeh. Kalau misalkan lagi traveling sih gue ke Bali sih sukanya pakai Ini Mississippi sebenarnya baju Ladies. Bali sih. Iya, Mississippi Ladies ini bener linen-linen terus. Iya, iya. Tapi Kan bukan ada- berarti di Bali, bukan berarti di Jakarta nggak bisa pakai ya. Nggak bisa pakai ya. Bisa Tapi ini banget. benar-benar buat buat casual lah. Kayak buka kerja juga bisa. Ya nggak sih? Kerja. Cuma bahannya gue suka banget. Kayaknya kalau Ladies. Mississippi Ladies semuanya bisa ya. Mau healing, mau Escape. traveling, mau kerja, mau lagi nongkrong, mau apapun. Cocok buat semuanya. Dan gampang banget didapetin. Kalau pengen nyoba-nyoba bisa ke PIM. Linen sih paling enak sih. Apalagi di Bali ya simple, tapi kalau tetap Kamu tuh kan kelihatan chic. growing up Bali kan Kak? Ya, Di mananya? aku aku pindah-pindah. Oh gitu, oke. Ibu aku tuh nggak suka tempat rame. Jadi dulu di Seminyak. Seminyak tuh belum serame itu. Semenjak rame dia pindah gitu. Dia pindah. Keluarga aku juga gitu Kak. Dia ke Canggu, Munggu udah mulai rame, dia pindah ke Candase. Oh, iya. Candase udah mulai rame, dia pindah ke Keramas. Sekarang Keramas rame, dia bingung, dia pindah ke Rote. Kagak ada orang ya kan? Ternyata Rote udah mulai rame lagi, dia bingung lagi nih, kemana nih saya? Ya memang dia kayaknya mau ke Sumbawa sekarang. Ya gitu deh. Cari terus yang paling sepi ya. Ya anyway, Tadi kan kamu juga ngomongin soal mental health dan kamu didiagnosa dari umur 13, apakah kamu merasa ada sesuatu yang something wrong with me makanya kamu ke psikolog, atau orang tua kamu yang mengajak kamu? Karena ini penting banget buat anak-anak muda supaya pertama nggak self diagnose dan kedua juga supaya tahu bahwa it's actually very important. Betul. Orang nggak perlu sakit ataupun merasa terganggu untuk ke psikolog loh. Betul. Kadang-kadang kita harus ngecek kan apakah kita ada di kondisi yang baik atau enggak gitu. Jadi boleh nggak share? ini psikolog pertama atau terapis? Psikolog dan Psikolog, psikiater. langsung psikiater. Oke. Jadi waktu 13 Psikiater apa psikolog? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. So ada perbedaan ya. Iya, Jadi betul. mungkin teman-teman juga perlu tahu psikolog tuh Psikolog adalah psikolog di mana kamu bisa sharing segala sesuatu sama mereka dan mereka bisa kasih saran dan juga terapi, berbagai macam terapi. Tapi kalau misalnya psikiater itu adalah dokter kejiwaan yang bisa memberikan kalian obat untuk membantu menenangkan, membantu semua gejala-gejala kalian yang tidak nyaman. Kalau aku waktu itu kebetulan dari umur 13 tahun tuh adalah di titik aku ngerasa kayaknya gue butuh bantuan deh, karena aku udah beberapa kali cerita ini juga ke masyarakat Indonesia. Pada saat itu aku merasa sedikit telat namun tidak terlalu telat, karena pada saat itu aku udah percobaan bunuh diri aku yang kedua di usia 13 tahun. di usia 13 Betul. tahun.
Jadi abis itu I asked for help, dan alhamdulillah pada saat itu aku punya keluarga yang luar biasa suportif. Dan apa ya, aku dulu punya ketakutan kayak keluarga gue masih ada di dalam stigma di mana kesehatan mental itu adalah hal yang tabu nggak ya? Gue takut kayak nanti kayak gitu betul, sekarang. Betul sekali. Sedihnya sampai sekarang masih banyak orang tua yang merasa malu ketika anaknya butuh bantuan psikolog gitu. Sedangkan menurut aku kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama pentingnya. Ketika kita misalnya pusing berkelanjutan nggak selesai aja kita bisa ke dokter. Kenapa ketika kita stres berkelanjutan kita yang malu. berbulan-bulan kita malu untuk cari bantuan psikolog gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu keluarga aku sangat suportif. Akhirnya aku diajak ke psikolog. Terus ini sebuah disclaimer aja buat teman-teman yang belum pernah denger ini dari aku. Kalau misalnya kalian lagi cari psikolog atau psikiater, jangan hanya coba satu dan abis itu menyerah ketika tidak cocok. Karena jujur aku tuh coba sampai sekitar 5 psikolog dan 3 psikiater sampai akhirnya aku bisa menemukan yang cocok dan yang nyaman untuk aku gitu. Ini di umur 13 tahun itu? Dari 13 tahun sampai kemarin tuh aku akhirnya baru menemukan di tahun 2000. Jadi it's a 17 journey ya? It's a journey, it's a sampai nemu very yang very long cocok journey ya? sampai akhirnya aku menemukan yang klop. Bukan aku bilang ada psikolog atau psikiater yang buruk, cuma lebih ke approach-nya tuh cocok untuk aku gitu. Kayak misalnya tipe misalnya si A nggak cocok kalau didikte, pokoknya lo harus gini yang lo bisa coba tuh ini. Mungkin approach-nya cocok seperti itu kok. Dimana aku lebih cocok yang caranya lebih halus atau yang caranya lebih dikasih contoh-contoh kasus gitu loh. Jadi maksudnya kayak gitu, bukan ada yang buruk dan baik ya. Abis itu aku langsung cari bantuan profesional dan akhirnya setelah gonta-ganti dan stick to one, akhirnya ada diagnosa borderline personality disorder. Itu aku baru terima diagnosa tersebut kayaknya di usia 16 tahun gitu deh Pak, 17 Jadi gitu. 3 tahun dari pertama kali. Betul. Dan pada saat itu sempat banget ada momennya aku ngerasa kayak gue gak mau label myself that way deh. Kayak bukan aku malu akan itu ya, cuma aku gak mau kayak ada denial diagnosa gitu tersebut. Aku gak mau diagnosa tersebut define me as a person gitu. Jadi setelah beberapa saat kemudian aku baru mikir, oh ternyata aku butuh diagnosa tersebut untuk aku bisa melakukan hal preventif atau bisa melakukan sesuatu ketika gejala-gejala tersebut terjadi gitu. Jadi aku lebih prefer bilang ke diri aku bahwa gue Ariel. I sometimes have a tendency to bla 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 gitu. Aku nggak mau kayak gue adalah orang yang punya BPD yang benar-benar itu banget yang aku highlight di otak aku tuh, aku nggak mau gitu. Oke. Nah, tapi ini mungkin tadi kan kamu share sedikit kamu introvert ya. Apakah sekali. dari gara-gara ini kamu menjadi introvert? Kamu lebih nggak mau terlalu terekspos ke banyak social life atau apa? Or is it just dari dulu memang emang introvert ya? Kayak dari dulu emang introvert. Aku nggak tahu juga sih how that works kalau masalah introvert dan extrovertan itu. Cuma emang dari dulu aku ya anaknya introvert. Tapi karena aku kerja di dunia entertain, aku sempat mencoba untuk lebih social, lebih out and about. Cuma ternyata emotionally aku merasa tersiksa. Akhirnya aku kembali menjadi diri. Kamu nggak nyaman? Oh sorry, aku kalau sama masakanku sombong. Kamu mau dimasakin apa ternyata? Sup iga, aku adalah sup iga terbaik di Jakarta. Oh, asik. Jakarta loh, Kayak bukan di Jakarta Indonesia Selatan. Harus apa? Definition of love sparks your soul, sparks your heart. Lately sedang merasakan itu. I think so, yeah. Oke. Oh, that's good. I don't know. Hopefully this will be the 4th time. Hopefully. Lagi ada yang proses ya. Aku mau itu. Wah, bentar lagi listnya udah nggak ada tuh. Selama Di ada TikTok. di TikTok udah